Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berada di titik di mana kamu sudah begitu lama berdoa, tapi tak ada tanda-tanda jawaban? Kamu sudah menangis di sepertiga malam, menengadahkan tangan dengan penuh harap, tapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah Tuhan benar-benar mendengar doaku? Hening, tak ada suara, tak ada jawaban yang datang. Dan dalam kesunyian itu, rasa lelah mulai menyelinap. Rasa ragu pelan-pelan tumbuh di dalam dada, seolah keikhlasan yang dulu kuat kini mulai retak. Tapi dengarkan ini dengan tenang. Tuhan tidak pernah tuli terhadap permohonan hambanya. Ia mendengar setiap bisikan, bahkan sebelum bibirmu mengucap. Ia tahu setiap air mata yang jatuh, bahkan sebelum pipimu basah. Ketika kamu merasa doamu tak dijawab, sebenarnya Dia sedang mendidik hatimu untuk percaya tanpa syarat. Karena cinta sejati kepada Tuhan bukan hanya ketika doa dikabulkan, tetapi ketika doa belum dijawab pun kamu tetap yakin bahwa Dia Maha Tahu kapan waktu terbaiknya. Banyak orang mengira bahwa doa yang belum terkabul adalah tanda bahwa Tuhan menolak, padahal tidak demikian. Ada doa yang dijawab cepat karena sesuai dengan takdir dan waktunya. Ada pula doa yang ditunda, karena jika dikabulkan sekarang justru akan membawa mudarat. Dan ada doa yang disimpan untuk dibalas di akhirat, karena ganjarannya terlalu besar untuk dunia ini. Maka jangan buru-buru merasa kecewa. Jangan terburu menilai bahwa langit tertutup untukmu. Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Hanya saja Ia ingin kamu mengetuknya lebih lama. Setiap ketulusan yang kamu kirim ke langit tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk turun kembali sebagai jawaban. Kadang dalam bentuk yang kamu minta, kadang dalam bentuk yang tak kamu sangka, dan seringkali justru dalam bentuk yang kamu butuhkan. Coba renungkan sejenak, berapa banyak doa yang dulu kamu panjatkan dengan air mata, tapi kini kamu bersyukur doa itu tidak terkabul. Karena jika saat itu Tuhan mengabulkannya, mungkin kamu tidak akan seperti dirimu yang sekarang. Kamu menjadi lebih kuat karena penundaan itu. Kamu belajar sabar, belajar berharap hanya kepadanya, dan belajar memahami bahwa tidak semua yang kita mau adalah yang terbaik. Tuhan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tuhan mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini seperti pelukan bagi hati yang lelah menunggu, seolah Tuhan sedang berkata, aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat, maka percayalah kepadaku. Ada kalanya Tuhan menunda agar kamu belajar menundukkan ego, belajar bahwa kendali hidupmu tidak sepenuhnya di tanganmu. Belajar menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa. Penundaan itu bisa jadi tanda kasih sayang. Tuhan tidak ingin kamu mendapatkannya sebelum kamu siap menjaganya. Sebab sesuatu yang datang sebelum waktunya bisa jadi ujian, bukan anugerah. Bayangkan jika setiap doa langsung dikabulkan. Kita akan mudah sombong. Kita akan lupa makna berserah. Kita akan berdoa bukan karena cinta, tapi karena ingin cepat dapat hasil. Padahal doa bukan sekadar permintaan, melainkan dialog antara jiwa dan penciptanya. Itulah momen di mana hati bersujud lebih dalam daripada tubuh. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dalam riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengan doanya. Hadits ini memberi harapan besar bahwa tak ada satupun doa yang hilang di udara. Semua doa hidup. Ia berjalan menembus langit, menunggu giliran untuk menjadi kenyataan di waktu yang tepat. Jadi ketika kamu berdoa dan belum ada jawaban, jangan berhenti. Teruslah berdoa, tapi ubah caranya. Berdoalah bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menemukan kedekatan dengan Tuhan. Karena kadang, jawaban dari doa bukanlah perubahan keadaan, melainkan ketenangan hati. Dan itulah bentuk jawaban paling indah. Tuhan tidak menjanjikan semua permintaan akan dikabulkan sesuai keinginanmu, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap doa akan didengar, dan setiap hamba yang sabar akan dimuliakan. Terkadang kita terlalu sibuk menunggu jawaban dari langit sampai lupa bahwa sebenarnya jawaban itu sudah datang, hanya saja tidak dalam bentuk yang kita harapkan. Kita menunggu sesuatu yang besar, padahal Tuhan sedang mengirimkan hal-hal kecil yang bermakna. Kamu mungkin berdoa agar hidupmu lebih tenang, dan Tuhan menjawabnya dengan menjauhkanmu dari orang-orang yang membuatmu gelisah.
Kamu mungkin memohon agar rezekimu dilapangkan, dan Tuhan mengajarkanmu hidup sederhana agar hatimu lapang dulu sebelum kantongmu. Kamu mungkin berdoa agar seseorang mencintaimu, dan Tuhan menjawab dengan membuatnya pergi, karena Dia tahu cinta itu hanya akan membuatmu terluka lebih dalam. Begitulah cara Tuhan menjawab, tidak selalu dengan ya, tapi selalu dengan cinta. Banyak dari kita yang mengira doa belum dijawab karena belum mendapatkan yang diinginkan. Padahal, bisa jadi Tuhan sedang menjawab dengan cara yang lebih lembut, dengan menjaga kita dari keburukan yang tak terlihat. Ada banyak kejadian dalam hidup yang tak kita pahami saat itu terjadi. Tapi setelah waktu berlalu, barulah kita sadar, ternyata semua yang kita keluhkan dulu adalah perlindungan dari Tuhan. Hal-hal yang dulu kita tangisi, kini kita syukuri. Karena seandainya saat itu Tuhan menuruti permintaan kita, mungkin sekarang hidup kita tidak seperti ini. Tuhan selalu tahu apa yang terbaik, bahkan ketika hati kita belum siap mengakuinya. Kadang kita memohon pintu rezeki, tapi yang datang justru ujian. Kita tidak tahu bahwa ujian itu sedang membersihkan diri kita dari kesalahan masa lalu. Kita berdoa agar hubungan kita dipertahankan, tapi malah berakhir perpisahan. Padahal Tuhan tahu, ada bahagia yang menanti setelah luka itu sembuh. Kita memohon agar impian cepat tercapai, tapi malah tertunda. Tuhan ingin kita belajar agar saat impian itu tiba, kita tidak lagi sombong tapi bersyukur. Itulah cara Tuhan mengajari kita melalui penundaan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan. Seperti seorang guru yang tahu kapan muridnya siap menghadapi ujian. Coba bayangkan seseorang yang memohon agar segera diberi hujan, padahal di tanahnya masih ada benih yang belum tertanam. Jika hujan turun sekarang, benih itu akan hanyut. Tapi jika ia menunggu dengan sabar, suatu hari hujan itu akan turun tepat saat tanahnya siap menumbuhkan kehidupan. Begitu pula doa. Tuhan menundanya bukan karena lupa, tapi karena waktu terbaik itu belum tiba. Dan ketika waktunya datang, semua akan terasa indah. Seperti puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Ada kalanya Tuhan tidak menjawab dengan perubahan keadaan, melainkan dengan perubahan hati. Kamu mungkin tidak mendapat yang kamu minta, tapi kamu mendapatkan kekuatan untuk menerima. Kamu mungkin tidak sembuh dari luka yang kamu tangisi, tapi kamu menemukan ketenangan di dalamnya, dan pada akhirnya kamu akan mengerti bahwa itu pun sebuah jawaban. Sebab tidak semua jawaban berbentuk hasil. Ada jawaban yang berbentuk ketenangan, ada jawaban yang berbentuk keikhlasan, ada jawaban yang berbentuk keberanian untuk melangkah lagi. Ketika kamu berdoa, mungkin kamu berpikir Tuhan sedang jauh, padahal justru di saat kamu berdoa, Dialah yang paling dekat. Tuhan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini adalah janji lembut dari Tuhan sendiri, bahwa Dia tidak pernah jauh, bahwa setiap doa yang tulus pasti sampai ke hadapannya. Bahkan sebelum selesai diucapkan di bibir. Maka ketika hatimu mulai ragu, ingatlah ayat ini. Tuhan tidak hanya mendengar doa yang diucapkan dengan suara, tapi juga doa yang hanya bisa diucapkan dalam diam. Doa yang lahir dari hati yang patah, tapi masih berharap. Doa adalah tanda bahwa kamu masih percaya, bahwa kamu belum menyerah, karena orang yang tidak percaya tidak akan lagi berdoa. Maka jika hari ini kamu masih mampu menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, aku masih berharap," itu berarti kamu masih dijaga oleh iman. Dan tahukah kamu, terkadang nilai terbesar dari doa bukan pada hasilnya, tetapi pada prosesnya. Pada saat kamu menundukkan kepala, menangis dalam diam, dan mengakui bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah tanpa pertolongannya, berdoalah terus. Bahkan ketika kamu merasa doamu tak lagi punya kekuatan, karena bukan kata-katamu yang membuat doa itu didengar, tapi hatimu yang masih percaya kepada Tuhan. Doa yang lahir dari kepasrahan lebih kuat dari ribuan kata yang terucap tanpa keyakinan. Teruslah meminta, teruslah berharap, teruslah berbicara dengannya, sebab setiap doa yang kamu panjatkan akan kembali kepadamu. Entah dalam bentuk yang kamu minta, atau dalam bentuk yang jauh lebih baik. Dan jika kamu merasa belum juga dijawab, maka mungkin Tuhan sedang berkata, "Bersabarlah, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukmu." Ada satu hal yang sering kita lupa saat berdoa. Tuhan tidak hanya ingin kita meminta, tapi juga ingin kita berubah. Kadang doa tidak langsung dijawab, karena Tuhan ingin melihat sejauh mana ketulusanmu.
Apakah kamu berdoa karena cinta kepadanya, atau karena hanya ingin sesuatu darinya? Apakah kamu masih bersujud ketika keinginanmu belum juga datang? Ataukah kamu berhenti karena merasa kecewa? Tuhan ingin hatimu tetap tunduk, bukan hanya mulutmu yang meminta, karena doa sejati tidak lahir dari keinginan, tapi dari keyakinan bahwa hanya kepadanya kita bisa bersandar. Doa yang belum dijawab seringkali menjadi cara Tuhan menumbuhkan iman yang matang. Ketika doamu ditunda, kamu belajar sabar. Ketika doamu belum dijawab, kamu belajar ikhlas. Dan ketika doamu tampak tak terkabul, kamu belajar berserah. Sebenarnya, setiap kali kamu menunggu jawaban doa, Tuhan sedang membentuk sesuatu di dalam dirimu. Mungkin rasa syukur, mungkin keikhlasan, atau mungkin kebijaksanaan yang belum kamu sadari. Dia tahu kapan harus memberimu, kapan harus menahannya, dan kapan harus membuatmu menatap langit sambil menangis, agar kamu sadar bahwa hanya Dia tempat pulang. Dalam perjalanan panjang menunggu jawaban doa, ada rasa sakit yang sering tidak bisa dijelaskan. Rasa kehilangan, rasa sepi, rasa tidak dimengerti. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Rasa percaya yang semakin kuat kepada Tuhan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali kamu meneteskan air mata dalam sujud, kamu sedang mendekat lebih jauh kepadanya. Dan kedekatan itu kadang lebih berharga dari jawaban yang kamu minta. Tuhan tidak pernah kejam ketika menunda. Penundaan itu justru bukti cinta. Bayangkan seorang ibu yang tidak langsung memberi anaknya permen, karena ia tahu permen itu bisa membuat anaknya sakit gigi. Begitu pula Tuhan. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi, dan kapan waktu yang tepat untuk menahan. Kita, manusia, seringkali hanya melihat dari depan, sementara Tuhan melihat seluruh jalan hidup kita, dari awal hingga akhir. Dia tahu apa yang akan terjadi jika doa itu dikabulkan sekarang. Mungkin kita akan sombong, mungkin kita akan lalai, atau mungkin kita akan jauh darinya. Maka Dia menunda, bukan karena benci, tetapi karena ingin menjaga agar kita tetap dekat dengannya. Ada saatnya penundaan doa membuat kita lebih sering berdoa, lebih sering menundukkan kepala, lebih sering mengingat Tuhan dalam setiap langkah. Dan mungkin itulah yang sebenarnya Dia inginkan sejak awal. Karena tujuan doa bukan hanya untuk mengubah takdir, tetapi juga untuk mengubah hati. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Pencipta kita. Setiap kali kamu berdoa, kamu sedang menapaki jalan pulang ke arahnya, meski jawaban belum juga datang. Pernahkah kamu berpikir bahwa jika semua doa langsung dijawab, mungkin kamu tidak akan sering berbicara dengan Tuhan? Mungkin kamu akan berhenti berdoa begitu semua keinginanmu tercapai. Dan mungkin kamu akan lupa bahwa di balik semua pemberian ada kasih sayang yang begitu luas. Tuhan tahu manusia mudah lupa, maka Dia biarkan sedikit kekosongan dalam hidup, agar manusia kembali mencarinya. Dia biarkan beberapa doa tertunda, agar manusia terus memanggil namanya dengan lembut di malam hari. Ketika kamu sedang menunggu jawaban doa, itulah saat di mana imanmu diuji paling kuat. Apakah kamu tetap berdoa meski belum terlihat hasilnya? Apakah kamu masih bersyukur meski yang datang hanya ujian? Apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah waktu? Seseorang yang sabar menunggu jawaban doa akan merasakan manisnya iman, karena ia tahu setiap waktu yang berlalu bukanlah waktu yang sia-sia, tapi waktu yang diisi dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Suatu hari nanti, ketika semua sudah berlalu, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, jadi ini alasan kenapa dulu Tuhan tidak menjawab doaku. Kamu akan tersenyum dengan mata yang basah, karena akhirnya kamu mengerti bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang-Nya. Kamu akan sadar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu menunggu tanpa maksud. Setiap detik penantian, setiap air mata, setiap doa yang terucap dalam diam, semuanya sedang menyiapkan dirimu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri dengan sepenuh hati. Jadi, jangan berhenti berdoa hanya karena belum ada tanda-tanda jawaban. Tetaplah menengadahkan tangan, karena setiap doa yang tulus akan menemukan jalannya menuju langit. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan akan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk yang paling indah. Ada satu hal yang indah dari doa yang belum dijawab. Kadang, tanpa kita sadari, Allah sebenarnya sudah mulai menjawabnya. Bukan dengan keajaiban besar yang langsung terlihat, tapi dengan tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Kamu mungkin berdoa agar hatimu tenang,
Dan tiba-tiba Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang membuatmu cemas. Kamu mungkin meminta agar masalahmu cepat selesai, dan perlahan kamu temukan kekuatan untuk menerimanya dengan sabar. Kamu mungkin memohon agar hidupmu berubah, dan Allah mengirimkan seseorang yang membimbingmu kembali ke arah kebaikan. Itulah tanda-tanda halus, tanda bahwa Allah telah mulai bekerja di balik layar hidupmu. Bukan dengan suara tapi dengan arah, bukan dengan penampakan tapi dengan ketenangan. Sebagian orang menunggu jawaban doa datang dalam bentuk besar, uang, pekerjaan, jodoh, kesembuhan, atau keberhasilan. Padahal, seringkali Allah menjawab dengan hal yang lebih lembut, dengan ketenangan yang tiba-tiba muncul di tengah gundah, dengan rasa sabar yang tumbuh di saat putus asa, dengan hati yang perlahan mulai bisa menerima kenyataan yang dulu sangat menyakitkan. Itu semua adalah bentuk jawaban, karena Allah tidak selalu memberi apa yang kamu minta, tetapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan. Berapa banyak orang yang berdoa agar hidupnya bahagia, tapi yang Allah berikan justru kesulitan demi kesulitan, padahal di balik kesulitan itu ada pelajaran berharga tentang arti syukur, tentang bagaimana bahagia bukan berarti tidak ada masalah, tetapi tetap bisa tersenyum walau badai belum reda. Berapa banyak yang berdoa agar diberikan kekuatan, dan Allah menjawabnya bukan dengan keajaiban, melainkan dengan ujian yang membuatnya harus kuat. Karena kekuatan tidak diberikan begitu saja, ia tumbuh melalui luka, tangis, dan perjuangan. Dan berapa banyak yang berdoa agar diberi petunjuk, lalu Allah menuntunnya dengan kehilangan, agar ia sadar bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung yang sejati. Jawaban Allah seringkali hadir dalam bentuk peristiwa, dalam kehilangan, dalam pertemuan, dalam perubahan, kadang melalui orang yang datang ke hidupmu membawa nasihat, kadang melalui orang yang pergi meninggalkan luka agar kamu belajar ikhlas. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah berbicara tanpa suara. Ketika sesuatu tak lagi berjalan sesuai rencana, bukan berarti doa diabaikan. Mungkin Allah sedang mengalihkan jalanmu menuju takdir yang lebih baik. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur bahwa semua berjalan seperti itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini seringkali terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam bagi mereka yang sedang menunggu jawaban doa. Karena ketika Allah belum memberi apa yang kamu minta, itu bukan karena Dia tidak mau, tetapi karena Dia tahu kamu belum siap. Dan Allah tidak akan memberi sesuatu yang bisa menghancurkanmu, meskipun kamu sangat menginginkannya. Setiap doa memiliki waktunya sendiri, dan ketika waktu itu datang, semua akan terasa begitu mudah, seolah seluruh semesta bekerja untukmu. Itulah saat yang disebut waktu terbaik menurut Allah. Terkadang Allah tidak menjawab doa dengan kata ya atau tidak, tapi dengan mengganti arah hatimu. Kamu berhenti mengejar sesuatu bukan karena menyerah, tapi karena tiba-tiba kamu merasa damai untuk melepaskan. Kamu berhenti meminta sesuatu bukan karena kecewa, tapi karena kamu menyadari yang kamu minta bukan yang kamu butuhkan. Itulah tanda bahwa Allah sedang menjawab, bukan dengan mengabulkan, tapi dengan menenangkan. Pernahkah kamu merasakan itu? Rasa damai yang datang tanpa alasan, rasa yakin bahwa meski semua belum berubah, kamu akan baik-baik saja? Itulah rahmat Allah yang turun bersamaan dengan kesabaranmu. Allah tidak pernah diam terhadap doa yang tulus. Dia mungkin menundanya, tapi tidak pernah mengabaikannya. Setiap kata yang keluar dari hatimu adalah bukti hubungan antara makhluk dan penciptanya. Setiap air mata yang jatuh adalah saksi bahwa kamu masih percaya. Dan keyakinan itulah yang membuat hidupmu terus diberkahi, meski kamu belum melihat jawaban yang kamu tunggu. Ingatlah, ketika kamu sedang berdoa, Allah tidak hanya mendengar suaramu, tetapi juga membaca isi hatimu. Dia tahu betapa kamu menahan tangis di antara doa-doamu. Dia tahu betapa kamu mencoba tersenyum meski hatimu remuk. Dan dia tahu bahwa di balik semua keluhanmu, ada cinta yang begitu besar kepadanya. Maka jangan berhenti. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap sujud yang kamu lakukan, setiap keikhlasan yang kamu latih, semuanya sedang membangun jalanmu menuju jawaban yang paling sempurna. Jika hari ini kamu masih menunggu, percayalah, Allah sedang menulis cerita yang indah untukmu. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Karena saat Dia berkata kun fayakun, jadilah, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menahannya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan tersenyum sambil berbisik dalam hati, Ya Allah,
Engkau memang tidak pernah terlambat. Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Ada semalam di mana kamu merasa lelah menunggu. Kamu sudah begitu lama berdoa, namun jalan masih tampak gelap. Hati mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengarku? Apakah doaku tidak cukup tulus? Tapi percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada kata yang hilang di antara tangisan dan harapanmu. Semuanya Allah dengar, bahkan sebelum kau sempat mengucapkannya. Hanya saja Allah ingin melihatmu bertahan sedikit lebih lama, agar saat jawaban itu datang hatimu siap untuk menerimanya dengan penuh syukur. Setiap air mata yang kamu jatuhkan di malam sepi adalah saksi antara kamu dan Allah. Setiap ya Allah yang kau ucapkan dengan suara bergetar adalah bukti bahwa hatimu belum menyerah. Dan di setiap kesedihan yang kamu rasakan, ada malaikat yang diutus untuk mencatat kesabaranmu satu persatu. Kamu mungkin tidak melihat perubahan besar hari ini, tapi lihatlah betapa hatimu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dulu kamu mudah panik, sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu cepat marah, sekarang kamu belajar diam dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Perubahan kecil itulah tanda bahwa doa-doamu sedang bekerja, bukan di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Seringkali, Allah tidak langsung mengubah keadaan karena Dia sedang mengubah dirimu terlebih dahulu. Sebab ketika hati sudah siap, keadaan pun akan mengikuti. Kamu berdoa agar hidupmu bahagia, dan Allah mengajarkanmu bersyukur di tengah kesulitan. Kamu berdoa agar dipertemukan dengan jodoh terbaik, dan Allah mengajarkanmu cara mencintai diri sendiri dan memperbaiki akhlak. Kamu berdoa agar hidupmu lapang, dan Allah menuntunmu agar melepaskan beban yang sebenarnya tidak perlu kamu pikul. Allah tidak pernah menolak doamu. Dia hanya mengarahkannya agar kamu mendapat sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Dalam setiap doa yang belum dijawab, sebenarnya Allah sedang berbicara kepada hatimu dengan cara yang sangat lembut. Dia berbisik, bersabarlah, aku mendengarmu. Aku tahu betapa kamu berjuang. Aku tahu kamu ingin menyerah, tapi aku juga tahu kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan ketika kamu terus berdoa meski tak kunjung mendapat jawaban, itulah tanda bahwa Allah sedang sangat dekat denganmu. Karena tidak ada yang bisa membuat seseorang terus berharap, kecuali jika Allah yang menanamkan harapan itu di dalam hatinya. Kadang, Allah membuatmu menunggu bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia rindu mendengar suaramu. Dia ingin kamu terus berbicara dengannya. Dia ingin kamu tetap datang, tetap bersujud, tetap memohon, sampai kamu menyadari bahwa kedekatan dengannya jauh lebih berharga dari apapun yang kamu minta. Dan di saat kamu benar-benar menyadari hal itu, doa-doamu mulai berubah. Kamu tak lagi berkata, ya Allah berikan aku ini. Tapi kamu mulai berdoa, ya Allah jika ini baik untukku dekatkanlah. Jika tidak, gantikan dengan yang lebih baik. Itulah tanda kedewasaan iman. Kamu sudah berhenti menuntut dan mulai menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Allah Maha mengetahui setiap detik dari hidupmu. Dia tahu kapan kamu tersenyum palsu di depan orang lain, dan kapan kamu menangis diam-diam saat semua sudah tertidur. Dia tahu keinginan yang kamu simpan rapat di hati, yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun. Dan percayalah, semua itu sedang ditulis satu persatu di lauh mahfuz, menunggu waktu yang paling tepat untuk diwujudkan. Ketika waktunya tiba, semuanya akan terasa begitu mudah, begitu alami, seolah tidak ada rintangan sedikit pun. Itulah saat Allah berkata, sekaranglah waktunya. Dan semua penantian yang dulu terasa menyakitkan akan berubah menjadi syukur yang tidak berujung. Jadi, jika hari ini kamu masih menunggu, jangan biarkan hatimu kehilangan harapan. Jangan biarkan kecewa merusak keyakinanmu, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi undangan penuh kasih dari Allah kepada setiap hambanya. Dia tidak berkata berdoalah hanya jika kamu suci atau berdoalah hanya jika kamu pantas. Dia hanya berkata berdoalah. Karena setiap hamba berhak untuk kembali, setiap hati yang berdosa pun berhak untuk didengar. Maka teruslah berdoa, teruslah berbicara kepada Allah dalam diam malam yang sunyi. Katakan kepadanya semua yang kamu rasakan, bahkan hal-hal yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada manusia. Dan ketika kamu merasa lelah, katakan saja, ya Allah aku lemah, tapi aku tahu engkau kuat. Maka kuatkanlah aku.
Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk Allah dengar. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Semuanya dicatat, semuanya akan dijawab. Dengan caranya, dengan waktunya, dengan cintanya. Dan saat hari itu tiba, kamu akan sujud dalam tangis dan berkata, "Ya Allah, ternyata setiap penundaanmu adalah penyelamatan. Ternyata setiap rasa sakitku adalah jalan pulang kepadamu." Lalu kamu akan mengerti bahwa tidak ada satupun doa yang pernah sia-sia, karena semua doa adalah langkah menuju kasih sayang Allah yang tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.